Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap sempurna, berdoa, mulai. Cukup? Nah anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk sekolah? Hadir semua. Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Nah anak-anak, kita wajib mensyukuri ciptaan Tuhan yang Maha Esa, seperti adanya matahari. Nah, dengan adanya matahari yang dapat menghasilkan panas, kita dapat memanfaatkannya untuk apa? Untuk mengeringkan pakaian yang basah setelah kita cuci. Nah, anak-anak, kemudian ibu mau bertanya, apa yang terjadi ketika pakaian yang basah kemudian kita jemur di bawah terik matahari? Menjadi kering, Bu. Iya, menjadi kering ya. Ketika kita jemur pakaian kita yang basah di bawah terik matahari, yang akan terjadi pakaian kita akan menjadi kering. Nah, kemudian mengapa pakaian yang basah setelah dijemur di bawah terik matahari menjadi kering? Karena air yang ada yang basah karena panas matahari. Ya, jadi panas matahari membantu proses penguapan benda basah ya, kemudian menjadi kering. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah hari ini kita akan mempelajari tentang manfaat energi matahari, kemudian perubahan bentuk energi matahari, kemudian nanti kita akan mempraktikkan dan melaporkan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari untuk membuktikan panas matahari merupakan salah satu bentuk energi ya. Oke anak-anak, nah manfaat pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat mengetahui manfaat energi matahari dan perubahan bentuk energi matahari. Nah anak-anak, ibu mempunyai media ini. Nah coba kalian perhatikan. Nah coba gambar apakah yang telah kalian amati pada media yang sudah ibu bawa ini? Gambar ibu menjemur pakaian. Ya, kemudian nelayan menjemur ikan. ya, kemudian Petani garam yang sedang mengeringkan air laut. ya, oke betul ya. Ini ada gambar ibu yang sedang menjemur pakaian, kemudian ada produsen ikan asin yang sedang mengeringkan ikan asin, kemudian ada gambar petani garam yang sedang mengeringkan air laut agar menjadi garam. Nah, apakah menurut kalian dari kegiatan yang ada pada gambar tersebut membutuhkan panas energi matahari? Iya, Bu. Nah, kemudian apa alasannya? Jika kita menjemur pakaian, Ya, membutuhkan panas matahari agar pakaian menjadi kering. ya. Ikan Produsen ikan asin menjemur Ya. ikan asin membutuhkan panas matahari supaya ikan asinnya Jadi kering dan bisa dijual di pasar. Kemudian petani garam mengeringkan air laut juga membutuhkan panas matahari agar dapat membantu proses pembuatan air laut menjadi garam. betul ya. Nah, kemudian ada yang tahu nggak mengapa panas matahari dapat mengeringkan pakaian yang basah dan dapat mengeringkan bahan makanan seperti ikan? Ada yang tahu? Saya tahu, Ya, apa Mbak Fadila? karena saat menjemur pakaian dan ikan terjadi perubahan energi cahaya matahari yang berasal dari matahari menjadi energi panas atau kalor dulu. Ya, betul sekali ya Mbak Fadila. Nah, mengapa panas matahari dapat mengeringkan pakaian yang basah dan dapat mengeringkan bahan makanan seperti ikan? Jawabannya adalah karena saat kita
kita menjemur pakaian dan ikan, akan terjadi perubahan energi cahaya matahari yang berasal dari matahari menjadi energi panas atau kalor. Ya. Kemudian, mengapa panas matahari dapat membantu proses air laut menjadi garam? Ada yang tahu jawabannya? Saya Bu. Iya, apa Mbak Ajeng? Karena ketika air laut dijemur di bawah dari matahari, air laut nantinya akan menguap sehingga hanya menyisakan butiran-butiran kristal yang akan menjadi garam. Iya, betul sekali ya Mbak Ajeng. Mengapa panas matahari dapat membantu proses air laut menjadi garam? Jawabannya adalah karena ketika air laut dijemur di bawah terik matahari, air laut nantinya akan menguap sehingga hanya menyisakan butiran-butiran kristal yang nantinya akan menjadi garam. Nah, anak-anak, adakah yang tahu apakah sumber energi terbesar bagi bumi? Ada yang tahu? Matahari. Iya, betul. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Nah, anak-anak, selain itu, matahari juga mempunyai peran yang begitu penting bagi kehidupan kita di bumi. Nah, apakah ada yang tahu peran matahari bagi kehidupan di bumi itu apa saja? Menyinari bumi, ya betul ya. Bisa membantu proses terjadinya siang dan malam. Kemudian peran matahari berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca seperti mendung, kemudian panas dan hujan. Kemudian matahari juga berperan pada proses fotosintesis pada tumbuhan ya, sehingga semua tumbuhan baik yang ada di darat maupun yang di laut dapat hidup, berkembang dan membuat cadangan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Kemudian panas matahari juga mengakibatkan air laut menguap. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Kemudian anak-anak, ibu akan membagikan soal kepada kalian terkait contoh pemanfaatan energi matahari, kemudian perubahan bentuk energi matahari dan penyebab perubahan bentuk energi matahari. Nah, soal ini kalian kerjakan secara individu. Oke, bagikan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Silakan kerjakan secara individu. 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, apakah ada yang kesulitan? Ayo Mbak Ririn, dikerjakan. Oh iya. Kenapa kok tidak membawa pena? Oh, besok lagi dibawa ya. Ini Mbak Ajeng Mbak apa? Sudah? Sudah ya? Oke, sekarang dikumpulkan. Sudah, ayo. Oke. Baik, sekarang ibu akan membagi kalian dalam kelompok ya. Ibu bagi 2 kelompok. Dalam setiap kelompok beranggotakan 2 orang ya. Dari Mbak Ririn dengan Mbak Vika kelompok 1, kemudian Mbak Nafadila dan Mbak Ajeng kelompok 2. Nah, kemudian ibu akan membagi kalian lembar kerja peserta didik. Nah, akan kalian diskusikan dan kerjakan bersama. Ya, kita akan melakukan percobaan. Nah, dengan membasahi, di sini ada 3 benda ya, tisu, kertas dan juga sapu tangan. Ya, dengan cara kalian basahi tisu, kertas
Iya, airnya di sini ya. Silakan bisa diambil. Yuk, Ibu beri waktu mulai dari sekarang untuk melakukan percobaan. Baik, setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk membasahi kertas, tisu, dan juga sapu tangan. Yuk, kita akan melakukan percobaan. Nah, nanti diletakkan di tempat yang teduh dan sisanya diletakkan di tempat yang di bawah terik matahari. Taruh tempat yang teduh. Udah, matiin. Di bawah terik matahari, Mbak Nabila. Di panas matahari. Ya. Oke, sudah kalian kerjakan AKPD-nya? Sudah selesai ya? Oke. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Yuk. Kelompok 1, siapa yang mau maju ke depan? Oke, kelompok 2. Mbak Nafa, Bu. Bacakan hasil percobaan yang telah kalian amati. Hasil percobaan yang pertama, tisu masih basah dalam waktu 15 menit, dalam waktu 30 menit mengering, dan waktu 60 menit kering. Kertas dalam waktu 15 menit masih basah, dalam waktu 30 menit mengering, dalam waktu 60 menit kering. Sapu tangan dalam waktu 15 menit masih basah, dalam waktu 30 menit mulai mengering, dalam waktu 60 menit kering. Tisu dalam waktu 15 menit masih basah, dalam waktu 30 menit masih basah, 60 menit mulai mengering. Kertas dalam waktu 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, 60 menit mulai mengering. Sapu tangan dalam waktu 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, kemudian dalam waktu 60 menit masih basah. Ya, pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Jawabannya iya. Ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh. Benda basah yang dijemur di bawah terik matahari akan lebih cepat kering daripada benda basah yang dijemur di bawah tempat teduh atau di bawah pohon. Yang kedua, apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut? Jawabannya, penyebab perubahan dan perbedaan terjadi karena tempat untuk meletakkan benda-benda tersebut. Apabila sebuah benda diletakkan di bawah sinar matahari, matahari dapat menyerap secara langsung kandungan air pada benda. Namun apabila benda diletakkan di tempat teduh, penyerapan kandungan air pada benda menjadi terhambat sehingga proses pengeringan benda menjadi lama. Selain itu, benda serta ketebalan benda juga mempengaruhi proses pengeringan. Apabila benda berbahan tebal seperti sapu tangan dapat menyerap banyak air, proses pengeringannya akan lama. Apabila benda berbahan tipis seperti tisu dan kertas, maka proses pengeringannya cepat karena air yang diserap tidak banyak. Kesimpulan dari hasil percobaan tersebut adalah
Benda yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat mengering daripada benda yang dijemur di bawah pohon. Selain itu, panas matahari juga mampu mengeringkan benda basah sehingga panas matahari merupakan salah satu bentuk energi. Ya, terima kasih. Kemudian Mbak Nafadila, Mbak Dula. Yang pertama, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Jawabannya, iya, ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh. Benda-benda yang dijemur di bawah terik matahari akan lebih cepat kering daripada benda-benda yang dijemur di bawah tempat teduh atau di bawah pohon. Yang kedua, apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut? Jawabannya, penyebab perubahan dan perbedaan terjadi karena tempat untuk meletakkan benda-benda tersebut. Apabila sebuah benda diletakkan di bawah sinar matahari, matahari dapat menyerap secara langsung kandungan air pada benda. Namun, apabila benda diletakkan di tempat teduh, penyerapan kandungan air pada benda menjadi terhambat sehingga proses pengeringan benda menjadi lama. Selain itu, bahan serta ketebalan benda juga mempengaruhi proses pengeringan. Apabila benda berbahan tebal seperti sapu tangan dapat menyerap banyak air, proses pengeringannya akan lama. Apabila benda berbahan tipis seperti tisu dan kertas, maka proses pengeringannya cepat karena air yang diserap tidak banyak. Jadi kesimpulannya dari hasil percobaan kami adalah benda yang dijemur di bawah terik matahari itu lebih cepat mengering daripada benda yang dijemur di bawah pohon. Selain itu, panas matahari juga mampu mengeringkan benda basah sehingga panas matahari merupakan salah satu bentuk energi. Ya, terima kasih kepada Mbak Ririn dan Mbak Nafadila. Kita beri tepuk tangan. Ya anak-anak, jadi kesimpulan dari hasil percobaan kita kali ini adalah benda yang dijemur di bawah terik matahari akan lebih cepat kering ya daripada benda yang dijemur di bawah pohon atau di tempat teduh. Nah, kemudian juga dari hasil percobaan kita kali ini juga dapat membuktikan panas matahari mampu mengeringkan benda basah sehingga panas matahari merupakan salah satu bentuk energi ya. Baik anak-anak, nah bersama-sama kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Yuk, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Mbak Nafadila. Itu kesimpulan pembelajaran adalah matahari adalah sumber energi terbesar di bumi, Bu. Ya, betul. Terus matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Matahari juga mempunyai fungsi yang sangat penting bagi bumi, Bu. Energi pancaran matahari telah membuat bumi tetap hangat bagi kehidupan kita, membuat udara dan air di bumi bersirkulasi, tumbuhan bisa berfotosintesis, dan banyak hal lainnya, Bu. Ya, terima kasih kepada Mbak Nafadila. Nah, jadi matahari itu adalah sumber energi terbesar di bumi ya anak-anak. Dan juga matahari itu mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan kita di bumi. Oke, nah anak-anak, apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Kita sudah belajar tentang apa? Manfaat energi matahari. Kemudian perubahan bentuk energi matahari. Dan juga kita sudah praktik dan membuktikan panas matahari merupakan salah satu bentuk energi. Nah anak-anak, apa yang kalian suka dari pembelajaran kita hari ini? Medianya, Bu. Ya, kemudian praktik Percobaannya. ya, praktik dan percobaan ya. Kita sudah melakukan praktik dan percobaan panas matahari merupakan salah satu bentuk energi. Nah anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Ibu di sini akan memberikan reward kepada kalian yang sudah berani maju untuk mempresentasikan hasil
percobaan yang sudah kalian lakukan. Kepada Mbak Ririn, maju ke depan, dan Mbak Nafadila. Ya, Makasih Bu. sama-sama. Beri tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap sempurna, berdoa mulai. Cukup? Baik, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi